Pernah kepikiran kenapa Balikpapan dijuluki kota minyak? Jangan-jangan karena jalanannya licin kena oli? Tenang, bukan itu. Kota ini justru lahir dari sebuah ledakan minyak yang mengubah hutan sunyi menjadi kota penting di Indonesia. Sebelum ada gedung tinggi, pelabuhan modern, dan kilang minyak raksasa, Balikpapan hanyalah kawasan hutan lebat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Alamnya masih dikuasai pepohonan, sungai, dan berbagai satwa liar yang hidup bebas. Namun, jangan bayangkan daerah ini benar-benar kosong. Suku Banjar, Kutai, Pasir, dan beberapa kelompok masyarakat pesisir sudah lama tinggal di sekitar wilayah ini. Mereka hidup dari hasil laut, sungai, hutan, dan berdagang antar pulau. Nama Balikpapan sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada beberapa versi asal-usulnya. Salah satu cerita paling terkenal mengatakan nama itu berasal dari papan-papan kayu yang hanyut, lalu kembali atau berbalik ke pantai setelah terbawa ombak. Versi lain menceritakan papan-papan kayu itu sebenarnya dikirim untuk membangun sebuah istana kerajaan. Sayangnya sebagian hanyut di laut. Ketika papan-papan itu ditemukan kembali, orang-orang menyebut tempat tersebut sebagai Balikpapan. Entah cerita mana yang benar, nama Balikpapan akhirnya melekat hingga sekarang. Menariknya, justru bukan papan kayu yang membuat kota ini terkenal ke seluruh dunia, melainkan sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Di kedalaman bumi Balikpapan, selama jutaan tahun, sisa tumbuhan dan organisme laut berubah perlahan menjadi minyak bumi. Alam bekerja sangat sabar. Prosesnya bukan hitungan tahun, tetapi jutaan tahun. Bahkan lebih tua daripada manusia. Saat itu, belum ada yang tahu kalau di bawah hutan Kalimantan tersimpan emas hitam dalam jumlah besar. Dari atas, semuanya terlihat biasa saja. Padahal, di bawah tanah, tersimpan kekayaan yang kelak diperebutkan banyak negara. Penemuan minyak kemudian mengubah segalanya. Balikpapan yang awalnya hanya sebuah kawasan pesisir, perlahan berkembang menjadi pusat industri energi. Dari kota kecil di tepi laut, namanya mulai dikenal hingga ke berbagai belahan dunia. Lalu, siapa sebenarnya yang pertama kali menemukan minyak di Balikpapan? Bagaimana pengeboran pertama dilakukan di tengah hutan Kalimantan? Dan mengapa kota ini akhirnya menjadi salah satu daerah paling strategis di Indonesia? Semua jawabannya akan kita telusuri bersama. Perjalanan besar Balikpapan dimulai pada akhir abad ke-19. Saat itu, para ahli geologi Belanda mulai menjelajahi Kalimantan Timur. Mereka bukan sedang mencari tempat piknik, melainkan mencari sumber energi yang sangat dibutuhkan dunia. Beberapa penelitian menunjukkan tanah di sekitar Teluk Balikpapan memiliki tanda-tanda mengandung minyak bumi. Dari rembesan kecil di permukaan tanah, para peneliti mulai yakin bahwa di bawahnya tersimpan cadangan minyak yang sangat besar. Keyakinan itu membuat perusahaan minyak Belanda berani mengambil resiko. Mereka membawa peralatan pengeboran yang saat itu masih sangat sederhana. Bayangkan saja, semua alat berat harus melewati hutan lebat, rawa, dan medan yang sulit. Akhirnya, pada 10 Februari 1897, sejarah besar tercipta. Sumur minyak pertama yang dikenal sebagai Sumur Matilda berhasil dibor di Balikpapan. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahir kota Balikpapan. Nama Matilda ternyata bukan nama lokasi, melainkan diambil dari nama anak perempuan pengusaha laga yang memimpin proyek pengeboran tersebut. Lumayan unik, sebuah kota besar lahir dari sumur yang namanya terdengar seperti tokoh film. Saat minyak pertama berhasil menyembur keluar, semua orang langsung sadar bahwa mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Minyak saat itu menjadi sumber energi utama dunia, sehingga kabar penemuan ini cepat menyebar hingga ke Eropa. Tidak butuh waktu lama, berbagai perusahaan mulai berdatangan. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi pepohonan, perlahan berubah menjadi lokasi pengeboran, gudang penyimpanan, dermaga, hingga permukiman bagi para pekerja dari berbagai daerah. Balikpapan pun berkembang sangat cepat. Jalan mulai dibangun, pelabuhan diperluas, dan fasilitas pendukung terus bertambah. Semua bergerak karena satu alasan sederhana, menjaga agar produksi minyak tetap berjalan tanpa henti. Keberadaan Teluk Balikpapan menjadi keuntungan besar. Kapal-kapal pengangkut minyak dapat berlabuh dengan lebih aman,
sebelum membawa hasil bumi Kalimantan menuju berbagai negara. Letaknya benar-benar menjadi hadiah dari alam. Sejak saat itu, Balikpapan bukan lagi sekedar daerah pesisir yang tenang. Kota ini berubah menjadi pusat industri minyak yang sangat penting di Hindia Belanda. Namun, kekayaan besar biasanya juga mengundang persaingan, bahkan peperangan. Itulah kisah yang akan kita bahas berikutnya. Semakin banyak minyak yang dihasilkan, semakin besar pula perhatian dunia kepada Balikpapan. Kota ini berubah menjadi salah satu pusat energi terpenting di Asia Tenggara. Bukan karena banyak kafe, tetapi karena minyaknya benar-benar melimpah. Memasuki awal abad ke-20, kilang minyak mulai dibangun dalam skala besar. Minyak mentah yang sebelumnya hanya dipompa dari perut bumi, kini bisa diolah menjadi bahan bakar yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan. Balikpapan juga menjadi rumah bagi ribuan pekerja. Ada yang datang dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Eropa. Kota ini perlahan berubah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan kebiasaan. Pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat cepat. Pasar mulai ramai, pelabuhan semakin sibuk, dan berbagai usaha bermunculan. Ketika industri minyak berkembang, banyak sektor lain ikut menikmati dampaknya. Efeknya seperti domino, tapi yang jatuh justru membawa rezeki. Letak Balikpapan di tepi Selat Makassar juga menjadi nilai tambah yang luar biasa. Jalur laut ini menghubungkan bagian barat dan timur Indonesia, sehingga distribusi minyak menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Namun, kekayaan alam seringkali membawa tantangan. Banyak negara mulai memandang Balikpapan sebagai wilayah yang sangat strategis. Siapa yang menguasai minyaknya punya keuntungan besar untuk mendukung industri dan kekuatan militernya. Ketika Perang Dunia II pecah di kawasan Asia Pasifik, perhatian Jepang tertuju pada Balikpapan. Mereka membutuhkan pasokan minyak dalam jumlah besar untuk menggerakkan kapal perang, pesawat tempur, dan kendaraan militernya. Pada tahun 1942, Jepang melancarkan serangan ke Balikpapan. Pertempuran sengit terjadi di darat maupun di laut. Kota yang sebelumnya sibuk memproduksi minyak, kini berubah menjadi medan perang yang penuh ketegangan. Sebelum pasukan Jepang menguasai kota, sebagian fasilitas minyak dihancurkan oleh pihak Belanda agar tidak bisa langsung dimanfaatkan. Ibarat mematikan mesin sebelum rumah ditinggal, hanya saja skalanya jauh lebih besar. Meski mengalami kerusakan akibat perang, Balikpapan tidak kehilangan perannya. Setelah konflik mereda, kota ini kembali bangkit sebagai pusat industri minyak Indonesia. Dari sinilah perjalanan Balikpapan memasuki babak baru yang lebih modern dan penuh tantangan. Setelah Indonesia merdeka, Balikpapan memasuki babak baru. Kota yang sempat porak-poranda akibat perang mulai dibangun kembali. Kilang minyak diperbaiki, pelabuhan diaktifkan lagi, dan kehidupan masyarakat perlahan kembali normal. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Balikpapan bukan sekedar kota biasa. Cadangan minyak dan fasilitas pengolahannya menjadi aset penting untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung pembangunan berbagai daerah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan industri minyak semakin berkembang. Salah satu perusahaan yang kemudian menjadi ikon Balikpapan adalah Pertamina. Kilang-kilangnya menjadi bagian penting dalam memasok bahan bakar ke berbagai wilayah Nusantara. Tak hanya minyak, Balikpapan juga berkembang sebagai kota jasa dan perdagangan. Hotel, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, hingga kawasan bisnis bermunculan. Kota ini mulai memiliki wajah modern tanpa melupakan akar sejarahnya. Menariknya, meski dikenal sebagai kota industri, Balikpapan juga terkenal bersih. Bahkan, kota ini beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Jadi kota minyak bukan berarti kota penuh asap. Rahasia kebersihan Balikpapan bukan hanya petugas kebersihan, tetapi juga kesadaran warganya. Banyak masyarakat yang terbiasa menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut merawat ruang terbuka hijau. Dari sisi geografi, Balikpapan memiliki kombinasi yang unik. Di satu sisi terdapat Teluk Balikpapan yang luas, sementara di sisi lain terbentang perbukitan hijau. Karena itulah banyak jalan di kota ini naik turun, seperti sedang naik roller coaster.
Di sekitar teluk juga terdapat hutan mangrove yang menjadi rumah bagi berbagai satwa. Salah satu penghuni paling terkenal adalah bekantan, primata berhidung panjang yang menjadi ikon Kalimantan dan hidup bebas di habitat alaminya. Balikpapan membuktikan bahwa industri dan alam bisa berjalan berdampingan jika dikelola dengan baik. Meski tantangannya tidak sedikit, berbagai upaya konservasi terus dilakukan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan. Kini, Balikpapan bukan hanya dikenal sebagai kota minyak. Letaknya yang strategis, ekonominya yang kuat, dan infrastrukturnya yang lengkap, membuat kota ini menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju ibu kota Nusantara. Perannya pun semakin penting di masa depan. Kalau melihat peta, posisi Balikpapan memang sangat istimewa. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan dan menghadap langsung ke Selat Makassar, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Karena berada di tepi laut, Balikpapan memiliki pelabuhan yang sangat aktif. Setiap hari, kapal penumpang, kapal barang, hingga kapal pengangkut energi datang dan pergi. Rasanya seperti terminal, hanya saja yang parkir ukurannya ratusan meter. Selain pelabuhan, Balikpapan juga memiliki bandara internasional yang menjadi salah satu pintu masuk utama Kalimantan. Dari sini, orang dan barang bisa bergerak lebih cepat menuju berbagai kota di Indonesia. Keunggulan geografis ini membuat Balikpapan berkembang menjadi pusat logistik. Banyak perusahaan memilih membuka kantor di sini karena akses laut, udara, dan daratnya saling terhubung dengan baik. Meski minyak masih menjadi identitas utama, ekonomi Balikpapan kini jauh lebih beragam. Perdagangan, jasa, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata ikut tumbuh dan menjadi penopang ekonomi kota. Balikpapan juga menjadi tempat berkumpulnya tenaga kerja dari berbagai daerah. Ada yang datang untuk bekerja di sektor energi, ada pula yang membuka usaha. Akibatnya, kota ini memiliki suasana yang beragam dan penuh warna budaya. Di sisi lain, Balikpapan tetap menghadapi tantangan besar. Harga minyak dunia yang naik turun bisa memengaruhi aktivitas ekonomi. Saat harga minyak turun, kota ini harus semakin kreatif agar pertumbuhan ekonominya tetap stabil. Untungnya, Balikpapan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Pemerintah dan masyarakat terus mendorong investasi di berbagai sektor baru, agar ekonomi kota tetap kuat, bahkan ketika industri minyak sedang melambat. Kehadiran ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur membuat posisi Balikpapan semakin strategis. Kota ini menjadi gerbang utama bagi tamu, investor, hingga distribusi logistik menuju kawasan ibu kota baru. Menariknya, meski berada di dekat pusat pembangunan terbesar di Indonesia, Balikpapan tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota yang rapi, nyaman, dan hijau. Dari kota minyak, kini Balikpapan berkembang menjadi kota masa depan yang siap menyambut perubahan. Tahukah kamu, meski terkenal sebagai kota minyak, wilayah Balikpapan justru tidak dipenuhi gedung kilang di setiap sudut. Sebagian besar kotanya dipenuhi perbukitan hijau, hutan lindung, dan kawasan permukiman yang tertata cukup rapi. Salah satu harta terbesar Balikpapan adalah hutan lindung Sungai Wain. Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai satwa khas Kalimantan, seperti orangutan, beruang madu, bekantan, hingga ratusan jenis burung yang hidup bebas. Tak jauh dari pusat kota, terdapat kawasan konservasi mangrove Margomulyo. Tempat ini bukan hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga berfungsi melindungi pantai dari abrasi, sekaligus menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan kepiting. Balikpapan membuktikan bahwa kota industri tidak harus kehilangan alamnya. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Memang tidak mudah, tetapi terus diusahakan. Dari sisi politik, Balikpapan kini memiliki posisi yang semakin penting. Lokasinya yang berdekatan dengan ibu kota Nusantara membuat kota ini menjadi pusat pendukung utama berbagai aktivitas pemerintahan, bisnis, dan logistik. Banyak tamu negara, investor, hingga wisatawan yang menuju kawasan IKN lebih dulu singgah di Balikpapan. Bandara, pelabuhan, hotel,
dan berbagai fasilitas kota menjadi pintu pertama yang mereka lihat saat tiba di Kalimantan Timur. Tak heran jika pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Jalan diperlebar, kawasan bisnis berkembang, dan konektivitas menuju IKN semakin ditingkatkan. Balikpapan perlahan berubah menjadi kota penyangga yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru. Jumlah penduduk terus bertambah, kebutuhan lahan meningkat, dan tekanan terhadap lingkungan semakin besar. Kota ini harus tumbuh dengan cara yang cerdas agar tetap nyaman dihuni. Yang menarik, identitas Balikpapan tidak hanya dibangun oleh minyak bumi. Kota ini juga dibentuk oleh kerja keras masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Perbedaan budaya justru menjadi kekuatan yang membuat Balikpapan semakin hidup. Dari sebuah hutan sunyi di tepi Teluk Balikpapan, kota ini menjelma menjadi pusat energi, perdagangan, dan gerbang menuju ibu kota baru. Semua berawal dari minyak bumi, tetapi masa depannya akan ditentukan oleh manusia yang terus membangunnya. Kalau dilihat dari udara, Balikpapan terlihat berbeda dibanding banyak kota besar di Indonesia. Bangunannya tidak terlalu padat karena di antara permukiman masih banyak bukit hijau dan kawasan hutan yang dipertahankan. Tahukah kamu, sekitar setengah wilayah Balikpapan masih berupa kawasan hijau, termasuk hutan lindung, mangrove, dan daerah resapan air. Inilah salah satu alasan mengapa udara di kota ini relatif lebih segar dibanding kota industri lainnya. Balikpapan juga memiliki salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Selama puluhan tahun, kilang ini mengolah jutaan barel minyak menjadi berbagai jenis bahan bakar yang kemudian dikirim ke berbagai daerah di Nusantara. Menariknya, meski dikenal sebagai kota minyak, cadangan minyak di Balikpapan tidak akan bertahan selamanya. Karena itulah, kota ini mulai mengembangkan sektor lain agar masa depannya tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Sektor pendidikan, kesehatan, jasa, dan pariwisata kini terus berkembang. Balikpapan ingin dikenal bukan hanya sebagai kota penghasil energi, tetapi juga sebagai kota modern yang nyaman untuk bekerja, belajar, dan tinggal. Kalau kamu berkunjung ke Balikpapan, jangan heran kalau banyak jalan menanjak dan menurun. Kota ini memang berdiri di atas deretan perbukitan. Jadi, kendaraan di sini seolah sedang olahraga setiap hari. Balikpapan juga terkenal dengan pantainya yang indah. Salah satunya adalah Pantai Kemala yang berada tidak jauh dari pusat kota. Perpaduan pasir, laut, dan matahari terbenam membuat banyak orang betah menghabiskan waktu di sana. Selain wisata pantai, Balikpapan menawarkan pengalaman melihat satwa liar di habitat aslinya. Orangutan, bekantan, hingga beruang madu menjadi bukti bahwa alam Kalimantan masih menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Kini, nama Balikpapan semakin sering terdengar di tingkat internasional. Bukan hanya karena minyak bumi, tetapi juga karena perannya sebagai gerbang menuju ibu kota Nusantara, yang menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah Indonesia. Sulit dipercaya, kota yang dulu hanyalah kawasan hutan di tepi teluk, kini menjadi salah satu kota paling maju di Kalimantan. Perjalanannya membuktikan bahwa letak geografis, kekayaan alam, dan kerja keras manusia bisa mengubah sejarah sebuah wilayah. Kalau dipikir-pikir, Balikpapan memang kota yang unik. Banyak orang mengenalnya karena minyak bumi, padahal kisahnya jauh lebih panjang. Di balik setiap tetes minyak, ada jutaan tahun proses alam yang luar biasa. Dari sisi biografi, Balikpapan mendapat hadiah alam yang sangat istimewa. Teluk yang tenang, perbukitan hijau, hutan tropis, dan posisi strategis di jalur pelayaran membuat kota ini berkembang lebih cepat dibanding banyak wilayah lain. Dari sisi sejarah, Balikpapan pernah menjadi saksi perebutan kekuasaan dunia. Belanda membangun industri minyak di sini, Jepang sempat menguasainya saat Perang Dunia II, lalu Indonesia melanjutkan perjuangan membangun kota ini hingga sekarang. Dari sisi ekonomi, minyak memang menjadi fondasi utama Balikpapan. Namun seiring waktu, kota ini terus berbenah dengan mengembangkan perdagangan, jasa, logistik, pendidikan, hingga pariwisata agar ekonominya semakin kuat dan beragam. Dari sisi politik, kehadiran ibu kota Nusantara membuat Balikpapan memasuki babak baru. Kota ini menjadi gerbang utama menuju pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Bisa dibilang,
Masa depannya ikut melaju bersama pembangunan IKN. Yang paling menarik, Balikpapan membuktikan bahwa kota industri tidak harus identik dengan lingkungan yang rusak. Hutan lindung, mangrove, dan berbagai kawasan konservasi tetap dijaga agar alam Kalimantan tetap lestari untuk generasi berikutnya. Kalau suatu hari kamu berkunjung ke Balikpapan, jangan hanya melihat gedung atau kilang minyaknya. Cobalah menikmati teluknya, menjelajahi hutan mangrove-nya, mencicipi kuliner lautnya, dan merasakan keramahan masyarakat yang datang dari berbagai suku. Siapa sangka, semua perjalanan besar ini bermula dari rembesan minyak di bawah tanah yang ditemukan lebih dari seabad lalu. Kadang, sesuatu yang terlihat biasa justru bisa mengubah nasib sebuah kota, bahkan sebuah negara. Balikpapan adalah bukti bahwa alam dan manusia sama-sama berperan dalam membentuk sejarah. Alam menyediakan sumber daya, sementara manusia menentukan apakah kekayaan itu akan membawa kemajuan atau justru menjadi masalah. Nah, sekarang kamu sudah tahu kenapa Balikpapan dijuluki kota yang lahir dari minyak bumi. Menurutmu, kota mana lagi di Indonesia yang punya kisah asal-usul paling unik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di petualangan sejarah dan geografi Indonesia berikutnya. Dunia Sejarah.